Jumpa lagi di channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang library. Untuk membantu saya dalam menjelaskan library ini, saya akan menggunakan sebuah modul yang bernama servo. Oke, teman-teman perhatikan, ini disebut servo. Dalam Arduino, semua alat yang kita gunakan atau yang ingin kita pakai untuk dikontrol menggunakan Arduino itu disebut sebagai modul ya. Contoh ini servo. Servo ini disebut juga modul servo. Nah, setiap modul yang mau kita gunakan, baik itu servo, itu perlu yang namanya library. Oke, nah library itu sendiri apa? Adalah fungsi-fungsi yang sudah disediakan untuk mengontrol modul yang kita gunakan. Oke, nah tentunya beda modul, beda juga library-nya, karena fungsi-fungsi untuk mengontrol modulnya juga berbeda-beda. Nah, cara menggunakan library bagaimana? Caranya adalah tinggal kita panggil di Arduino-nya. Nah, syarat pertamanya kita sudah harus memiliki dulu file dari library yang ingin kita gunakan. Nah, untuk servo, setahu saya sudah ada library bawaan dari Arduino-nya ya. Jadi kalau kita panggil dia langsung aktif gitu. Nah, kalaupun belum punya library-nya, misalnya satu kali teman-teman mau menggunakan modul yang lain, ya bisa kita download dulu di Google. Oke, jadi tulis aja modul yang kita mau, habis itu kita download. Setelah di download, kita simpan di dalam drive C kita yang di dalamnya ada Arduino-nya. Oke, saya bisa tunjukkan ke teman-teman. Kita masuk ke C, program file, Arduino, kemudian cari di bagian library. Nah, file yang sudah teman-teman download masih dalam bentuk zip atau RAR. Nah, teman-teman ekstrak dulu di dalam folder ini, kemudian dia akan menjadi seperti ini. Nah, ini adalah library yang saya punya. Oke, kita balik lagi ke cara memanggilnya. Nah, nama dari library servo ini adalah servo. Oke, jadi cara panggilnya adalah teman-teman tulis hashtag hashtag include. Include itu artinya memasukkan ya. Kita memanggil. Include spasi buka kurung siku, tuliskan nama library-nya. Dalam hal ini adalah servo. Jadi saya tulis servo.h. Oke, .h-nya harus dimasukkan juga. Itu ekstensi dari library-nya ya. Oke, nah sampai di sini kita sudah mengincludekan library dari servo. Nah, langkah berikutnya yang kita lakukan adalah membuat objek dari servo ini. Jadi Arduino kita berurusannya sama objek yang kita buat ini. Nah, jadi analoginya seperti ini ya. Misalnya teman-teman ingin membeli sebuah item di sebuah toko. Misal kita mau membeli lampu, ya kan? Nah, untuk bisa mengakses lampu itu, kita perlu perantara. Oke. Ya, misalnya petugas dari toko itu untuk mengambilkan lampu itu supaya bisa kita beli, ya kan? Nah, sama halnya di library ini, untuk bisa mengakses fungsi-fungsi yang ada di dalam library itu, kita perlu yang namanya objek. Jadi objek itu seperti petugas toko tadi, menjadi perantara kita gitu. Nah, kira-kira seperti itu analoginya. Makanya kita perlu membuat sebuah objek di sini ya teman-teman ya. Cara buat objeknya, tulis saja nama library-nya yaitu servo spasi nama objeknya yang mau kita buat apa. Oke, itu terserah kita ya, seperti kita membuat nama variabel. Oke, nah, dalam hal ini saya buat saja servo. Oke. Nah, sampai di sini kita sudah punya objek si servo yang akan kita pakai untuk mengakses semua fungsi yang ada di dalam library servo. Nah, berikutnya kita beritahu Arduino kita di mana kita menghubungkan servo kita. Oke, nah caranya adalah gunakan objek yang sudah kita buat, namanya servo. Fungsi untuk menghubungkan Arduino dengan servo kita adalah fungsi attach namanya. Nih, attach ya, buka kurung. Nah, kita mau colokkan servo kita di channel berapa di Arduino kita, tinggal tuliskan di sini.
Misalnya saya mau colokkan ke pin digital 5, itu saja 5 ya, kurung titik koma. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi loopnya ya. Apa yang mau kita lakukan di fungsi loop ini? Misalnya saya mau menggerakkan lengan dari servonya ke kanan dan ke kiri 0 derajat, 90 derajat, 0 derajat, 90 derajat, dan begitu seterusnya. Maka saya tulis apa? Servo. Oke, kita panggil fungsi yang namanya right. Nah, servo right. Kalau biasanya kita tulis fungsi langsung digital right, itu karena kita tidak pakai library apa-apa, langsung fungsi yang ditanam di Arduino-nya. Kalau sekarang kita perlu objek karena kita harus mengakses fungsi yang ada di dalam library. Oke, jadi servo.write. Fungsi write ini adalah fungsi yang ada di dalam library servo ini, ya teman-teman. Jadi makanya kita perlu objek servo ini. Oke, langsung saja buka kurung. Apa yang mau kita perintahkan? Kita mau perintahkan dia bergerak 90 derajat terus 0 derajat. Kita tulis 90 kurung titik koma, enter. Kita kasih delay misalnya 500 milisecond atau setengah detik ya. Dan selanjutnya servo dot write lagi 0 derajat. Jadi angka yang ada dalam kurung ini menyatakan derajat putarannya ya. Delay 500. Oke. Nah, kita lihat apa yang akan terjadi kalau kita upload. Oke. Nah, sebelumnya mari kita lihat dulu kabel-kabel yang ada di servo. Jadi ada 3 kabel di sini ya, teman-teman. Nah, kabel yang berwarna coklat. Oke, kabel yang berwarna coklat ini untuk ground, yang merah untuk 5 volt, dan yang orange ini untuk pin di Arduino-nya ya, untuk input di Arduino-nya. Nah, mari kita pasang kabel-kabelnya. Oke, mari kita colokkan ini di channel digital 5. Oke. Kemudian yang tadi warna coklat ini saya hubungkan ke kabel biru dan dicolokkan ke ground, dan yang merah ini ke 5 volt. Nih, seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita upload filenya, coding kita upload. Kita lihat apa yang akan terjadi. Oke, dan uploading. Nih. Jadi sini 0 derajat. Di sini 90 derajat. Oke.